Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita penghakiman. Ini sudah yang ketiga, dan tetap kita mengingat bahwa tujuan Tuhan dalam penghakiman adalah agar kita manusia bisa mengenal kebenaran. Jadi dalam Yesaya 26 ayat 9 jelas dikatakan, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar kebenaran. Kita juga sudah bahas bahwa Tuhanlah sebagai hakim, ya. Dialah hakim yang adil. Hanya memang dalam beberapa kasus kita sudah belajar kemarin itu mengenai Nuh, ya, ketika dia menjatuh atau ministrinya menghakimi bumi pada waktu itu, ya. Waktu itu dia bumi itu kacau rusak sekali, dihapuskan dengan air bah, dihakimi itu. Kemudian Petrus juga ministrinya ketika dia bicara kepada Ananias Safira. Tapi yang menjatuhkan vonis itu adalah tetap Tuhan, ya. Vonis air bah itu Tuhan. Vonis Ananias dan Safira mati itu juga Tuhan, ya. Jadi kita sudah bahas bahwa memang Tuhan itu hakim, tapi bagian kita juga harus menyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya. Tapi kita tidak memberikan vonis apa-apa, ya, karena kita tidak sebagai hamba Tuhan tidak boleh, ya. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, ya. Lain saya sudah singgung mengenai gereja yang sudah jatuh menjadi organisasi, maka gembala sidang atau orang yang tertinggi dalam organisasi itu bisa melakukan vonis, dan ini tidak seharusnya demikian, ya. Itu karena gereja sudah jatuh jadi organisasi, maka saya bercontoh ke gembala sidang, kalau punya bendahara yang seperti Yudas curi-curi uang, ya, dia bisa vonis, putuskan itu, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Saya percaya yang dimaksud adalah penghakiman itu jangan jatuhkan vonis, ya. Karena kamu tidak punya hak untuk itu, ya. Tuhanlah yang menjadi hakim, ya. Jadi menyatakan kesalahan adalah memang bagian kita sebagai pelayan Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah, tapi kita tidak memberikan vonis, ya, apapun juga, ya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Baik, jadi kita masuk hari ini kepada penghakiman Sodom dan Gomora. Kedua, penghakiman generasi pertama bangsa Israel. Dan ketiga, penghakiman yang ada di kitab Hakim-Hakim. Sebenarnya ini ada 7 kasus, ya, yang setidaknya ini, ya, tentu kita nggak bahas lagi, ya. Hanya kita melihatlah, ya, sedikit mengenai Hakim-Hakim ini. Mari kita melihat dulu penghakiman Tuhan atas Sodom dan Gomora, ya, karena di sini terlibat Lot, terlibat juga Abraham di situ, ya. Nah, mari kita melihat ini ceritanya begini. Awalnya tuh Abraham dan Lot itu, ya, memang mereka harus pisah, karena Abraham itu memang disuruh tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan sanak saudaramu. Tapi Abraham bawa Lot, sehingga akhirnya Tuhan atur sedemikian sehingga gembala Abraham dengan gembala Lot ribut. Nah, harus berpisah. Abraham bilang, kau bisa pilih. Kalau engkau ke kiri, aku kanan. Kalau ke kanan, aku kiri. Setelah itu Lot melihat, ya, ayat pasal ini Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, ya. Lembah Yordan ini dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Ya, hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, Lot itu tinggal, dikatakan di sini berkemah ayat 12. Lot Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, dia belum masuk Sodom, Lot ini. Tapi dia juga sudah memandang secara jasmani, matanya dia lihat lembah Yordan ini, oh, banyak airnya, ya. Seperti taman Tuhan katanya, ya. Jadi Lot belum dia diam di Sodom. Kemudian di pasal 14 ayat 12 baru disitu dikatakan Lot itu diam di Sodom. Ketika itu datang raja-raja merampas Sodom dan merampok itu, termasuk Lot dengan istrinya, semua harta bendanya.
dan Abraham bebaskannya. Jadi sudah lihat ya, Lot ini memang orang Kristen, katakanlah orang benar ya, di apa 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa Lot ini orang benar. Ya, menderita dia dengan cara hidup orang-orang di zamannya. Tetapi Lot ini memiliki pandangan yang jasmani lah. Dia memilih sesuai dengan seleranya, ya. Enak dagingnya gitu kira-kira ya. Lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Jadi dia pilih itu, dia dekat dengan kota Sodom dan Gomora, akhirnya dia bahkan tinggal di dalamnya. Untunglah Abraham membebaskan ketika Sodom dan Gomora itu dirampas ya. Tetapi kemudian kita melihat di ayat yang ini pasal 18 dikatakan di sini, lalu berangkat ini ya, dikata apa? Sesungguhnya ini ya ayat ke-16 ya. Ayat 18 ya. Bukankah bukan ya. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sungguhnya sangat berat dosanya. Jadi sudah diputuskanlah oleh Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Penghakiman yang ngeri. Itu api dan belerang itu menghabisi kota itu ya, Sodom dan Gomora ya. Ini kota-kota orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya, Sodom dan Gomora. Tapi di dalamnya nih, di sini Abraham bersyafaat. Seandainya Abraham bilang di dalam Sodom dan Gomora itu ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora itu karena yang 50 itu? Tuhan bilang tidak, ya. Aku akan selamatkan, aku akan tidak jadilah menghakimi Sodom itu dengan api dan belerang itu kalau ada 50 orang benar. Abraham bersyarat lagi, turun 5. Gimana kalau 45? Tuhan bilang tidak, akan dihancurkan. Turun lagi, kalau 40 gimana? Tuhan bilang tidak. Abraham berdoa lagi, kalau 30 gimana? Tuhan bilang juga tidak akan hancur kalau ada 30 orang benar. Turun lagi sampai 20 ya, karena masih tetap nggak cukup ya, orang benarnya nggak cukup segitu. Sampai akhirnya Abraham berdoa dia dengan terakhir kali lah, janganlah kau murka katanya, ini gimana kalau 10? Tuhan bilang aku juga tidak akan hancurkan kalau 10. Nah ketika Tuhan hancurkan itu tandanya nggak ada 10 orang benar di kota dan Sodom dan Gomora. Hanya Alkitab mencatat satu itu Lot itu. Dan istrinya pun ketika dia dibawa diselamatkan ya dengan 2 anaknya perempuan itu, dia memang keluar dari Sodom, tapi nampaknya Sodom itu belum keluar dari dia. Makanya istri itu nengok ya, teringat barangkali dengan harta benda atau kenikmatan di situ, entah apapun. Istrinya melihat akhirnya tiang garam. Berarti hanya ya katakanlah cuma Lot aja barangkali ya, atau 2 anaknya itu juga, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gak 10 lah ya. Tuhan hancurkan itu. Dan Lot ini akhirnya ya, ini kena penghakiman juga sebenarnya Lot ini ya. Walaupun sebenarnya tujuan Tuhan itu menghakimi Sodom dan Gomora. Tapi karena Lot ini memilih, ya katakanlah begitu ya, diam di tengah-tengah seperti itu, ya udah. Dan akhirnya Lot itu dengan ininya, dengan 2 anak gadisnya itu tinggal di gua. Dan karena saya sudah tua, nggak ada laki-laki apa, akhirnya yang kakaknya bilang aku kasih ayahnya minum mabuk ya, dan dia tidur dengan ayahnya, yang anak adiknya juga begitu. Ya ini lahirlah Bani Moab, ya Moab ini bangsa Moab, ini bapaknya ini ya. Juga Amon. Nah ini kedua bangsa ini, Moab dan Amon, ini musuhnya Israel ini. Jadi Lot ini orang benar, dikatakan oleh Petrus benar, tapi dia tidak memelihara ya, tidak mengambil langkah-langkah sedemikian sehingga ya katakanlah memelihara diri, sehingga akhirnya keturunannya malah menjadi musuh Israel ya. Nah, dari Sodom dan Gomora ini secara khusus kita belajar lagi dari poin yang pertama yang kita belajar di sini, bahwa sesungguhnya orang Kristen itu atau apalah ya, orang benar itu bisa menahan penghakiman Tuhan ya. Jika Tuhan mau menjatuhkan suatu penghakiman, suatu wilayah, suatu daerah,
seandainya ada orang-orang benar situ, dia bisa tahan supaya penghakiman jangan jatuh dulu. Ya, jadi karena orang Kristen ini pun juga garam dan terang dunia. Sebenarnya kalau di satu wilayah, satu kota ada banyak orang Kristen itu bisa menahan, ya. Bahkan Paulus juga di Korintus waktu itu dia bilang, kamu jangan takut, nggak akan ada aniaya, nggak akan ada apa-apa semuanya, karena banyak umatku di sini. Jadi makin banyak orang benar di satu wilayah, satu kota itu bisa menahan penghakiman itu, ya. Nah, ini yang pertama pelajarannya, kita bisa belajar bahwa orang benar bisa menahan penghakiman dan bahkan bisa bersyafaat, ya. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kau diam, gitu, ya. Nah, yang kedua, tapi kita melihat bahwa penghakiman ini, ya, kalau orang itu Lot itu atau kita orang Kristen yang mendatangi, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, begitu kan doa Tuhan Yesus kan gitu ajarkan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ya. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat yang dimana kita tahu nih penghakiman Tuhan datang, ya kena salah sendiri juga, ya. Jadi ini pelajarannya. Nah, mari kita melihat langsung kepada generasi pertama bangsa Israel. Ini pun kena penghakiman Tuhan. Ngeri juga, penghakimannya mati. Kita tahu generasi pertama itu yang dihitung yang usia 20 tahun itu ke atas, itu ada sekitar 600.000 yang keluar dari Mesir itu, ya. Kalau dianggap ini sudah berkawin semua, jadi total bisa 1,2 juta, tambah lagi anak-anak, barangkali 1 atau 2 anak, tambah lagi bangsa, barangkali total yang keluar dari Mesir ada 2 juta orang kurang lebih, ya. Karena 600.000 tentaranya itu yang siap perang, ya, dari Mesir keluar, dia berdiam dulu di Gunung Sinai 11 bulan, kemudian di Kadesi Barnea, ini total berjalan ini 2 tahun, ya. Di Kadesi Barnea inilah Musa disuruh Tuhan bikin 12 orang pengintai, ya. Orang-orang kepala-kepala ini semua dari suku Yehuda itu Kaleb bin Jefune, ya. Dari suku Efraim itu Yosua, Hosea bin Nun itu Yosua, ya. Nah, mereka masuklah ke mengintai kota-kota itu, termasuk yang diintai itu Hebron, tempat di mana Abraham dikubur, ya. Abraham, Sarah, Yakub, Lea, ya. Nah, itu Kaleb dan yang 12 orang ini masuk situ, mengintai kota Hebron, dan di situ ada apa? Orang-orang bangsa Enak katanya di situ, ya. Ada di situ apa? Coba kita lihat ini karena ini. Lalu bilangan 13 ya, 22. Mereka berjalan, mereka yang 12 pengintai itu, ya. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Ini keturunan raksasa ini, ya. Barangkali badannya bisa 2,5 meter atau 3 meter kurang lah, ya. Gede-gede gitu badannya, ya. Nah, setelah ini 12 orang mengintai, pulanglah mereka, ya. 40 hari, ya, mengintai, pulang, kasih kabar, ya. Nah, ini kabarnya yang inilah yang apanya, yang membuat negatif ini, ya. Di pasal 13 ini bilangan ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Alasannya karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, sementara Kaleb ini bilang, enggak, kita bisa. Mereka kan kita telan habis. Kenapa? Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Ini Kaleb bin Yosua ngomong gitu. Tapi yang 10 ini bilang nggak bisa. Nah, disitulah akhirnya bangsa Israel ini bersungut-sungut. Pasal 14 ini, ya, ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, ya. Bahkan dibilang ayat 4. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, ini orang-orang ini Tuhan divonislah sama Tuhan bahwa
ini orang menista Tuhan. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, yang bangsa ini 10 pengintai plus seluruh generasi pertama itu nggak percaya. Padahal Tuhan bilang sudah banyak mujizat. Ada 10 mujizat luar biasa di tanah Mesir. Tuhan belah lagi laut Teberau. Ya, Firaun waktu itu mengejar, mati dia. Banyak mujizat kasih di padang gurun sebelum sampai Sinai ini dikasih air ya. Gunung batu pukul keluar air, ada mana, ada aduh. Tapi orang ini tetap gak percaya, nggak dipeliharanya iman itu. Bersungguh-sungguh, berteriak, kita pulang lagi aja. Seolah-olah Tuhan kayak nggak ada gitu. Nah, disinilah Tuhan bilang, karena bangsa ini telah menista tuh. Sebenarnya Musa membela ini. Tadinya udah mau dibabat itu habis. Sebenarnya seperti rencana Tuhan membangun lagi suatu bangsa lewat Musa. Tapi Musa bilang, loh nanti gimana kalau orang Mesir tahu ini semuanya sudah habis. Seolah-olah kayak Tuhan nggak mampu bawa ini bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya nggak jadilah. Tuhan bilang gini, tapi siapa yang 10 kali sudah memberontak kepadaku, tidak akan ini. Jadi hanya generasi yang ini aja, 600.000 itu orang aja yang dihabisin, generasi pertama ya. Akhirnya Tuhan bilang 38 tahun tambah. Selain kan tadi sampai Kades Ibrani sudah 2 tahun tambah 38. Jadi 40 tahun. Sesuai dengan hari-hari mereka 40 hari. Mengintai 1 hari 1 tahun. Tuhan bikin gitu. Jadi 40 tahun sebenarnya orang Israel dari Kades Ibrani hanya berjalan ke arah padang gurun. Mutar-mutar di situ. Bukan kembali ke Mesir, bukan kembali ke Gunung Sinai. Enggak, dia mutar-mutar di situ. Selama 38 tahun sampai mati habis generasi yang usianya 20 tahun itu, generasi pertama itu. Penghakiman Tuhan jatuh kepada generasi pertama. Ya, karena mereka tidak percaya. Ya. Mari kita lihat Yudas ya. Karena ini surat Yudas ini memberikan komentar ya terhadap penghakiman Tuhan atas generasi pertama itu. Mari kita melihat Yudas pas 3 ya, Yudas 3 ya. Perhatikan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Supaya, ini perhatikan ya nasihat Yudas ini ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, sebenarnya orang Israel di generasi pertama sudah beriman juga ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa itu. Waktu laut Teberau dibelah itu dia lihat tentara Firaun masuk dikasih air. Mereka bersorak-sorai muji menyembah Tuhan. Hanya iman itu tidak dipelihara. Sehingga dalam perjalanan itu terus akhirnya ketemu di Kades Barnea, mereka teriak. Nggak percaya. Ya. Nah inilah perhatikan surat Yudas itu. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang kudus. Ya, ini dikatakan ayat 4. Sebab ternyata ada orang ini akhirnya konteksnya ini guru palsu ya. Ayat 5 dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Ini Yudas ingatin orang Kristen pada zamannya itu. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah ini dia. Iman itu memang datang dari Tuhan. Karena datang firman, timbullah iman. Tapi iman itu harus kita pelihara. Memang kasih karunia Tuhan lah yang buat kita mampu memelihara iman. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Tapi di bagian lain Paulus juga bilang, semuanya kasih karunia. Aku bekerja dengan keras, tapi semuanya kasih karunia. Jadi kesimpulannya, saudara dan saya tidak bisa memelihara iman kalau tidak datang kasih karunia itu. Tapi kalau datang kasih karunia itu energi, Bapak Ibu Saudara. Itu energi roh, kuasa, power yang membuat kita bertindak ya untuk memelihara iman. Ya.
Kasih karunia itu nggak bikin kita jadi lembam, nggak bergerak, bukan begitu. Ya memang semua kasih karunia, tapi ketika datang kasih karunia itu, kita bergerak untuk memelihara iman, mengambil langkah-langkah ya. Kalau saksi itu, jika Roh Kudus turun, ya energi Roh itu turun, kasih karunia itu turun, engkau akan menjadi saksi. Artinya berani beritakan firman. Itu nomor satu. Dari mana tandanya orang memelihara iman? Dia beritakan firman. Enggak harus semua orang pengajar, enggak. Tapi dalam hidup sehari-harinya, mulutnya itu selalu ucapkan firman Tuhan. Itu caranya memelihara iman. Walaupun tantangan ada, berani dia menyampaikan firman. Firmannya juga mesti firman fokus kepada kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikan ke sorga, begitu. Kematian Yesus yang menghapus seluruh ciptaan lama. Ya. Kebangkitannya membuat hidup baru. Ya, waktu Yesus bangkit, dia lahir baru murid-muridnya. Kenaikan Yesus ke surga, dia mendapat Roh Kudus, dicurahkan. Bercurah Roh Kudus. Fokusnya mesti Yesus. Jangan kalau firmannya fokusnya kepada berkat materi. Ini yang Yudas bilang. Menggunakan kasih karunia Tuhan, tapi diarahkan kepada hal-hal yang jasmani. Nah, ini dia. Guru palsu itu. Jadi Bapak Saudara, kita langsung hakim-hakim ini nanti aja lah ya. Kesimpulan dulu kita. Yang pertama ya kesimpulannya. Bahwa dari Sodom dan Gomora ini ya. Kita lihat dari Lot ini. Lot harusnya dia memelihara iman juga. Dia orang benar kok. Tapi dia membawa dirinya ke dalam pencobaan. Sehingga datanglah penghakiman Tuhan itu. Kena dia. Ya. Dari generasi ke-1 ini kita juga belajar. Pelihara iman. Ya. Jangan bersungut-sungut tentunya ya. Kalau ada iman, tentu kita nggak sungut-sungut. Kita bilang mampu kita jalankan ini ya. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara besar. Kira-kira begitu ya. Ini generasi pertama ini karena tidak ada iman, mulailah sungut-sungut ya dengan kalau begini ya. Kalau iman sudah tidak ada, turun, maka mata jasmani ini yang keluar, yang kelihatan. Ini generasi pertama karena imannya sudah merosot, maka mata jasmaninya inilah yang melihat tantangan. Ada orang enak di sana besar-besar, ada kota-kota, ada tembok-tembok dan sebagainya. Jadi kalau udah nggak ada iman, maka mata jasmani ini yang bekerja. Tapi kalau ada iman, kita jadi kayak Kaleb. Kita akan telan mereka. Kita bisa, ya. Yang meninggalkan, yang menyertai mereka sudah pergi, meninggalkan mereka, tapi Tuhan menyertai kita. Jadi makanya Tuhan bilang ini Kaleb spiritnya lain. Spiritnya itu yang membuat Kaleb melihat dengan mata iman. Dia nggak punya mata jasmani, dia melihat begitu, enggak. Jadi, bagi saudara, kesimpulannya, percaya. Peliharalah ini. Karena inilah caranya supaya kita jangan jatuh ke dalam penghakiman. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, pelihara iman. Walaupun itu memang kasih karunia, tapi begitu kasih karunia datang, kita akan melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara iman. Puji Tuhan, haleluya, amin.